Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah matematika pasar modal. My lecture notes kali ini akan membahas tentang sekuritas derivatif. Derivatif adalah produk turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Derivatif berupa kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain atau underlying asset. Derivatif digunakan oleh para pelaku pasar sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atau hedging atas portofolio yang dimiliki. Jenis-jenis derivatif ada 3, yakni opsi atau option, kontrak berjangka atau yang terdiri dari futures dan forward, serta swap. Option merupakan kontrak resmi yang memiliki hak tanpa adanya kewajiban untuk membeli atau menjual sebuah aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, kontrak opsi memberikan hak, bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk melakukan tindakan tertentu. Terdapat 2 jenis opsi, yaitu opsi call atau opsi beli dan opsi jual yang biasa disebut sebagai put option. Call option atau opsi beli memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah aktiva finansial pada harga yang tertentu yang disebut strike atau exercise price pada tanggal tertentu sampai dengan opsi beli tersebut jatuh tempo. Jika opsi tersebut dapat dilaksanakan setiap waktu sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka opsi tersebut dinamakan American option. Sebaliknya, jika opsi tersebut hanya dapat dilaksanakan pada jatuh tempo saja, maka opsi tersebut dinamakan European option. Pihak pembeli atau the long dari call option akan membayar sejumlah call premium kepada pihak penjual atau the short. Ilustrasi berikut akan saya paparkan untuk menggambarkan secara nyata keuntungan investor jika menggunakan call option. Misalnya, saham ABC diperdagangkan di bursa dengan harga Rp100 per lembar. Investor X membeli satu opsi beli atau call option pada satu lembar harga saham ABC dan jatuh tempo dalam jangka waktu 6 bulan dengan membayar premium sebesar Rp10. Harga exercise opsi beli tersebut adalah Rp100. Pada saat opsi beli tersebut jatuh tempo, harga saham ABC naik menjadi Rp150. Karena investor X memegang opsi beli saham ABC, maka dia berhak untuk membeli saham tersebut di pasar seharga 100 dan kemudian dapat menjualnya dengan harga 150. Dalam hal ini, investor X berhasil mengantongi laba kotor sebesar Rp50 atau 150 dikurangi dengan Rp100, dan setelah dikurangi dengan premium yang telah dibayarkan di muka, maka laba atau keuntungan bersih investor X adalah Rp40. Andaikan saja sampai dengan batas jatuh tempo opsi beli tersebut, harga saham ABC tetap atau bahkan turun menjadi Rp90, investor X berhak pergi tanpa melaksanakan haknya untuk membeli saham ABC sebesar Rp100. Jika demikian, maka dia akan menanggung kerugian sebesar premium yang telah dibayarkan di muka sebesar Rp10. Tetapi, jika investor X melaksanakan haknya untuk membeli satu lembar saham ABC seharga Rp100 dan kemudian menjualnya seharga Rp90, maka dia akan menderita total kerugian sebesar Rp20 atau sebesar Rp10 ditambah dengan Rp10 premium. Ilustrasi tadi menggambarkan bahwa kontrak opsi beli dapat membatasi total kerugian yang ditanggung oleh investor akibat adanya penurunan harga pada saham. Dalam hal ini sebagai underlying instrumennya, yaitu sebesar call premiumnya. Jadi selain dari opsi kontrak adalah opsi jual atau put option.
put option atau opsi jual memberikan hak kepada pemegangnya atau bukan kewajiban untuk menjual sejumlah aktiva finansial pada harga tertentu yang disebut strike atau exercise price pada tanggal tertentu sampai dengan opsi jual tersebut jatuh tempo. Sama dengan call option, pihak pembeli disebut the long dari put option dan akan membayar sejumlah put premium kepada pihak penjual yang disebut dengan the short. Contoh ilustrasinya seperti ini. Investor X membeli satu lembar opsi jual pada selembar saham ABC dengan jangka waktu jatuh tempo selama 6 bulan. Harga exercise opsi jual tersebut adalah Rp100 dan premium yang dibayarkan di muka adalah Rp10. Misalkan pada saat jatuh tempo harga pasar saham adalah Rp75, maka hal ini sangat menguntungkan investor X karena dia dapat membeli saham ABC di pasar seharga Rp75 dan kemudian menjualnya dengan harga Rp100. Keuntungan bersih dari transaksi ini adalah Rp15 atau Rp25 dikurangi dengan Rp10 premium. Tetapi jika sebaliknya harga pasar saham ABC pada saat jatuh tempo naik menjadi Rp125, investor X lebih baik tidak melaksanakan haknya untuk exercise atau membiarkan opsi tersebut jatuh tempo. Kerugian investor X pada kasus ini adalah sebesar put premiumnya saja, yaitu sebesar Rp10. Apabila investor X tetap melaksanakan exercise-nya pada saat harga saham naik, maka dia harus membeli satu lembar saham ABC dengan harga Rp125 dan kemudian menjualnya kepada pihak pembeli dengan harga Rp100 saja. Sehingga total kerugian yang harus diderita oleh investor X adalah sebesar Rp35 atau Rp25 ditambah dengan Rp10 premium. Selanjutnya adalah kontrak berjangka. Dalam hal ini adalah futures dan forward. Kontrak futures adalah sebuah perjanjian atau komitmen dua pihak untuk mengirimkan atau menerima instrumen finansial atau komoditas pada tanggal tertentu di masa datang dengan harga yang telah ditentukan pada waktu penandatanganan kontrak. Pihak yang telah setuju untuk mengirim sesuatu dinamakan pihak yang menjual kontrak atau go short, sedangkan pihak lain yang setuju untuk menerima dinamakan pihak yang membeli kontrak atau go long. Berbeda dengan kontrak opsi di mana individu yang terlibat pada kontrak mempunyai hak bukan kewajiban untuk membeli dan menjual aktiva finansial, kontrak futures mengatur bahwa individu yang terlibat kontrak berkewajiban melakukan pengiriman dan penerimaan. Tujuan dari kontrak futures pada instrumen keuangan adalah untuk mengalihkan risiko perubahan pada harga sekuritas di masa datang dari satu pihak ke pihak lain untuk kontrak tersebut. Karena itu, instrumen futures ini menawarkan satu cara untuk mengirimkan sebuah obligasi kepada B. Karena itu, instrumen futures ini menawarkan satu cara untuk mengatur tingkat risiko yang ada di pasar finansial. Sebagai contoh, pihak A berjanji untuk mengirimkan sebuah obligasi kepada B pada tanggal 1 September pada harga 980. Jika harga pasar obligasi tersebut menjadi 900 pada tanggal 1 September, pihak B akan merugi sebesar 80 karena B berjanji akan membayar 980 kepada A atas pengiriman obligasi tersebut. Dengan masuk dalam perjanjian, pihak A mentransfer risiko perubahan harga obligasi selama waktu tertentu ke pihak B. Perlu diketahui bahwa pihak B dengan menanggung risiko perubahan harga dapat memperoleh keuntungan jika harga obligasi tersebut naik. Kontrak futures diperdagangkan pada bursa yang telah terorganisasi, sedangkan kontrak forward dilakukan secara langsung antar dua pihak atau menggunakan jasa pihak bank. Selanjutnya adalah swap. Swap merupakan kontrak untuk saling menukar arus kas dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan secara terus-menerus. Contoh transaksi swap yang biasa dilakukan seperti interest rate swap. Interest rate swap dikatakan
selalu berkaitan dengan nilai atau harga apapun yang cenderung fluktuatif. Fungsi dari swap tersebut lazimnya sebagai pelindung perusahaan dalam menghadapi fluktuasi suku bunga. Swap umumnya dapat dinegosiasikan secara langsung oleh kedua belah pihak pemilik kontrak atau lebih. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya!